Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema cara zikir Rasulullah agar mendapatkan sirnya. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami, dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Lalu di hadis ini ya, nanti di hari kiamat ada kalimat begini, idza qa'ada ala kursihi li fasli ibadihi, apabila Allah Ta'ala nanti duduk di atas kursinya. Nah, kalimat ini oleh ulama ahlu sunnah pecah dua. Satu mentakwil, oh bukan duduk. Nah, ini orang yang ngotot, oh bukan duduk, itu karena khawatir orang awam membayangkan Allah itu duduk. Tapi saya sudah berikan kata kunci Bapak Ibu, Allah itu benda atau bukan? Allah itu makhluk atau bukan? Kalau Allah bukan benda, maka disebut duduk, bukan duduk begini. Hanya Allah yang tahu maknanya. Itu akidah Ahlus Sunnah yang saya anut. Ya, hanya Allah yang tahu apa yang disebut duduk di sini. Dan tidak usah ditakwil, karena takwil di situ tidak penting. Hanya bikin capek lelah sini. Summa stawa 'alal arsy, lalu Allah bersemayam di atas aras. Enggak usah bayangin Allah duduk di atas aras. Cukup katakan hanya Allah yang tahu bagaimana dia bersemayam. Gitu ya. Kenapa? Dia bukan benda. Benda menempati satu tempat, Allah bukan benda, dia pencipta tempat, pencipta benda. Maka jika disebut bersemayam tidak menempati, tidaklah duduk dalam pemahaman kita, hanya Allah yang faham maksudnya. Jadi nanti kalau ketemu ayat hadis begitu, cukup katakan di hati, kami beriman kepada Allah, Allah lebih tahu maknanya. Ya, itu yang disebut ya, akidah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya mengenai kata istiwa, apa kata beliau? Ala ma aradahullah wa rasuluh, hanya Allah yang tahu maksudnya dan juga rasulnya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Allah nanti berkalam, innilam aj'al ilmi wa hilmi fikum illa wa ana urid an aghfira lakum. Ya, tidaklah aku menjadikan ilmuku dan hilmi, kesantunanku, kelembutanku. Maka tadi saya katakan, Bapak Ibu masih ingat, orang alim yang disebut memberi syafaat itu yang ada rahmat di kalbunya. Dan rahmat ini itu disebut bahasa ekspresinya hilm, santun. Hilmi, kesantunan, ya. Lam aj'al ilmi wa hilmi fikum illa wa ana uridu an aghfira lakum. Ingin diampuni Allah semua dosanya? Benar. Tanpa perlu kemudian beramal macam-macam. Ini amal paling tinggi. Ya. Tidaklah aku ampuni kalian kecuali dengan cara aku titipkan ilmu dan kesantunan, kelembutan di kalbumu. Maka boleh saya sebut ummah maghfirah, umat yang diberi ampun oleh Allah, itu umat yang diberi ilmu plus kesantunan. Hari ini banyak orang suka ngaji tapi tidak santun, berarti dia belum diberi ampunan. Ya, maka saya berharap untuk diri saya sendiri dan kita semua yang hadir, semoga Allah berikan al-ilmu wal hilm, ilmu dan kesantunan, diberi ilmu dan diberi kelembutan hati. Amin ya rabbal alamin. Ya, barangkali itu. Gimana Ustaz? Kayaknya ada tanya jawab juga ya. Belum ada kode-kode nih. Foto. Nah, di bulan depan kalau saya nggak kemana-mana, nanti kita mulai dari amalan paling basic apa? Sebelum sholat kita ngapain? Nah, nanti mulai dari keutamaan berwudu. Apa rahasia berwudu? Nanti tekniknya, ya. Nanti kita share hadis-hadisnya, insya Allah. Tidak mungkin dia berzikir kecuali dengan zikir yang Rasulullah ajarkan. Oleh karenanya, jika seseorang asyik dalam berzikir, itu adalah sirnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah di mana saat kita berzikir? Yang kemana-mana. Rasa itu rasa yang bersumber dari warisan qalbu Rasulullah SAW. Itulah asbabnya dalam ilmu yang kita peroleh dari guru-guru mulia, bersolawat itu hukumnya wajib, bukan sunat. Sunat itu khitanannya Pak.
Sholawat itu wajib. Kenapa? Yang bikin kita kenal Quran siapa? Kalau Rasulullah nggak warisi, ada nggak Quran? Quran itu turun ke siapa? Ya, yang ada perintah di Quran, wahai orang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Itu perintah turunnya kepada siapa? Maka kalau ada orang berzikir tapi tidak mulai menyapa baginda Rasulullah SAW, dia su'ul adab. Pasti Bapak kalau diajarin guru, Banom atau wakil talqin siapa, ya pasti diajarin sholawat dulu, benar nggak? Habis syahadat, istighfar, sholawat dulu. Kalau nggak batal. Jika lupa, baca di akhir. Baca di mana? Di akhir. Kan nanti kita sebelum penutup, nanti kita baca sholawat Nurul Mubin sama-sama ya, pasti udah hafal semua. Sallallahu Rabbuna ala Nurul Mubin itu ya. Nanti kita baca. Kali tadi ada yang saya sebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, dia tidak bersolawat kepada beliau, maka tertutup, terbalas, terkafarahkan dengan solawat bersama-sama. Dan itu tidak bid'ah. Itu amalan ulama Mekah. Ulama Mekah kalau habis ngaji dulu, mereka kalau habis ngaji pasti solawatan atau baca doa, atau baca doa yang sudah ada bait-baitnya. Ya. Macam-macam ya. Syekh Yasin itu kalau habis ngaji itu ada doa yang sudah dibuat bait. Itu di Mekah. Syekh Muhammad ya begitu, Syekh Ismail Zain juga sama. Sebelum-sebelumnya ada guru-guru mereka, Syekh Hasan Masyad juga sama. Begitu cara mereka. Jadi Bapak sebelum zikir minta izin dulu kepada Zat Allah yang memerintahkan Rasulullah, berarti minta izin kepada Rasulullah. Ya wajib hukumnya. Kalau nggak zikirnya nggak usul, itu namanya nanti halu. Jadi zikir yang tidak ada salawatnya pasti halu. Tahu halu? Halusinasi. Ya, pengalaman rohani itu ada. Karena alam kita ini banyak. Ada alam rohani, ada alam mithal, alam perumpamaan, ada alam zikir, ada alam salawat, ada alam rasa. Itu nanti diberi. Ya. Jadi nggak usah khawatir Pak ya. Dimulai dengan salawat.